Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita yang beruntung, mudah-mudahan karena masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan dengan hari-hari yang kita miliki terus mengabdi kepadanya, di antaranya dengan cara mengkaji Alhamdulillahi antara bahasa Arab. Karena itu sudah selayaknya kita mensyukurinya. Doa keberkahan dan keselamatan sampaikan untuk junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga, sahabat, dan siapa saja yang mengikuti beliau di jalan kebenaran ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya hingga kelak kita ini sebagai tanda cinta kita berhak, mudah-mudahan yang nggak berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Baik, ibu-ibu, bapaknya sekalian, untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu-ibu sekalian, perjalanan kita masih di pelajaran yang ke-30. Pada pelajaran 30, pertemuan sebelumnya sudah kita awali dengan mengkaji mufradat yang ada pada kita mengkaji mufradat yang ada pada pelajaran tersebut. Kita awali kemarin dengan dari ungkapan litahqiqil mawaddati warrah. Dari ungkapan litahqiqil mawaddati warrah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengkaji yang pertama adalah haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Kemudian ini berkembang ya, diskusi kita agak mundur sedikit. Ya, 3 huruf dasar dari haqqaqa apa? Haqqo. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian dari kata tersebut ada kata hak. Kemudian berkembang ya jamaknya menjadi hukuk. Hukuk. Ya, hukuk. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengkaji contoh lain dari penggunaan kata hak. Kalau pada pelajaran sebelumnya, ibu-ibu sekalian, kata hak itu bisa bermakna hak, ya, bisa bermakna hak ya. Hak itu sebagai lawan dari kata kewajiban. Tapi kata hak juga bisa berarti kebenaran, ya, bisa berarti benar. Itu sudah kita mulai dengan ittaqullah haqqa tuqati. Nah, berikutnya ini ada doa yang juga menggunakan kata hak. Ya, ada doa yang juga menggunakan kata hak. Hak sebagai lawan dari batil. Al-haqqu wal batil. Coba ibu sekalian kita baca bersama-sama lalu kita coba pahami maknanya. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma warzuqna tiba'ahu wa arina batilan warzuqna. Baik. Kita awali dulu. Mungkin ada yang terlewat dari ingatan kita ini sudah pernah dikaji sebelumnya, tapi bisa jadi ada yang belum nyantol, belum nyetel, belum
nampol, belum muncul di dalam ingatan. Kalau seumpama ada, kan ibu-ibu sekalian, kata apa yang belum terpahami dari ungkapan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke, bagus. Jika demikian, jika tidak ada yang tak terpahami maknanya, kita pindah ke tahap berikutnya, yaitu berbagi pemahaman. Sebentar, Pak Guru. Arina apa, Pak Guru Arina? Arina itu dari Arab. Tibaah Pak Guru, tibaah. Ya Allah, ya Rabbi. Ini gara-gara sinyalnya. Waktu kita beri kesempatan Belum lagi. ono pertanyaannya. Kelamaan. Berbagi pemahaman baru. Baik, apa tadi Arina terus? Tibaah. Ya, Tibaah. apa lagi? Tinabah. Oke, bagus ya. Tinabah. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita coba membangun pemahaman terkait dengan kata-kata tersebut. Ya, kata tersebut. Tapi sebelumnya kalau ada di antara ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah tahu maknanya, boleh dikasih tahu. Yang Arina, Ittiba'ah, Arina, Ijtinabah, coba. Kalau ada yang sudah tahu, boleh berbagi dulu. Oke, baik. Kita mulai dari, kalau gitu mari kita coba bangun pertama-tama. Terkhusus untuk Bu Harna. Coba Ibu pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama terlebih dahulu untuk ittiba'ah dan ijtinabah. Coba. Terus? Ba alif ain. Ba alif ain. Ibu melihat alifnya ada barisnya enggak? Tidak. Oke, kalau begitu itu resiko kalau memulai modalnya pakai modal mati. Coba cari. Ibu udah dapat 2, cari. Berarti tak ya Pak Guru. Tak, ba, ain. Oke, bagus. Ada ta, ada ba, dan ada ain. Ibu coba kalau ini modalnya tak ba'ain ya. Tak ba'ain. Kalau ini menjadi isim fa'il, kira-kira gimana jadinya? Tabain. Kelihatannya ini jarang berlatih ini. Coba ibu-ibu yang lain. Kalau modalnya tak ba'ain, kalau menjadi isim fa'il, gimana? Isim fa'il. Apa? Tabain. Tabain. Ayo ibu kalian kalau dia menjadi isim fa'il. Tabi. Jadinya apa? Isim fa'il. Iya. Coba kalau jamak gimana jadinya? Jamak muzakkar salim. Tabi'ah. Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Tabiin. Iya, bagus. Tabiin. Kalau dengar tabiin itu Abu ada pemahaman enggak? Betul Pak Guru. Hah? Pengikut. Bukan. Nah, mantap. Iya. Apa makna dasarnya? Pengikut ya. Tabiin. Apa makna dasarnya? Dasar. Oh, dasar. Ikut. Nah, bagus. Jadi ittiba juga itu memiliki makna dasar ikut. Gitu ya. Coba sekarang lakukan ya.
Ya, lakukan ya, lakukan hal yang sama dengan kata ijtinabah. Istinabah. Hmm. Istinabah. Ya, Tiga, jadi kita mulai dari situ dulu. Tiga ya, tiga pokoknya kira-kira apa gitu. Janabah. Iya, bagus. Kalau jadi isim fa'il, Janib. iya, kira-kira apa maknanya? Janib. Samping. Janib. Pendamping. Iya. Pak Guru ini apa? Ibu ingat kalau janib, Ingat. Samping. Bu Harna. Iya, samping. Iya, Pak. Yang lain apa yang diingat janib? Kan janib. Yang lain Janabah. apa yang diingat dari janib? Di samping. Janabah. Samping. Nah, oke. Berarti gitu ya. Tuh, dari kata samping, coba dia bisa berkembang menjadi kata apa saja kata samping. Nah, Misalnya dengan menempatkan awalan me, akhiran kan. Nyamping. Iya, baik. Apa makna lain dari menyampingkan? Geser. Belekan. Bagus. Misalnya begini. Mari kita menyampingkan segala perbedaan. Gitu. Oh, mari kita menyampaikan segala. Mari kita. Jawabannya. Mari kita menyampingkan perbedaan pribadi dan mengedepankan persamaan. Gitu misalnya. Apa maksudnya? Mari kita menghilangkan perbedaan. Ya, menghilangkan. Apa juga maknanya? Meninggalkan. Ya, itu bisa makna dari kata dasar. Kemudian menyampingkan, meninggalkan, menghindarkan, gitu bisa. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Menurut ibu-ibu, bapak sekalian, Arina ini kira-kira berapa kata? Ya. Dua. Dua. Bagus. Yang pertama apa? Hari. Hari. Yang kedua apa? Nah. Bagus. Mana yang belum dipahami ini? Arinya apa nanya? Hari. Oke, Pak. Oke, kita lihat berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Ini coba ibu bapak sekalian nih. Ya. Ari itu kira-kira bentuk apa dia? Atau bentuk berapa dia kira-kira? Kira-kira aja nih. Kira-kira aja nih supaya tidak menjadi kendala nanti kalau seumpama perkiraannya nggak cocok. Kira-kira bentuk berapa? Bentuk 5. Oke, bagus. Nah, coba ini sekarang. Kalau dia bentuk 5, apa namanya? Amar. Bagus. Biasanya amr itu bagaimana ujungnya? Sukun. Bagus. Ini ujungnya nggak sukun. Kira-kira apa yang terjadi di balik itu? Fi'il amar mengikuti apa ya? Ini kok nggak sukun nih, kira-kira gitu ya. Kira-kira ada fenomena apa di balik itu? Ada yang ingat? Karena ada domirnya. Apa? Ada domir nyambungnya. Ya, bagus. Yang lain. Itu artinya Bu Bonita menduga bahwa kalau nggak ada domir, ya, kalau nggak ada domir, dia akan sukun. Kalau ada domir, nggak sukun, begitu?
Yang lain ada? Nggak ada. Oke, baik. Bentar ya. Nah, begitu dia, ibu-ibu sekalian yang solihah. Setelah kita mengenang masa lalu, maka kita kemudian mendapatkan makna dari Ari. Ya, makna dari Ari adalah Perlihatkanlah. ya. Berarti Arina, Perlihatkanlah kepada kami. iya, bagus. Itu dia. Ya. Oke. Tidak ada lagi yang lain yang belum terungkap maknanya? Baiklah. Jika demikian, kita minta ibu-ibu, bapak sekalian untuk berbagi pemahaman. Kita mulai dari Bu Eti yang pertama, silakan. Kemudian kita pilih lagi nanti yang kedua. Silakan Bu Eti. Allah, ya Allah, Allah berikan, perlihatkanlah hakku, hak yang apa sih? Ya Allah, perlihatkanlah atas hak kami dan rezekikanlah kami dan berikanlah kami untuk mengikuti Sudah? dan yang dari atas saja ya Pak ya. Ya, kita berbagi ya. Nanti kita yang lain nanti kita minta sumbangan pemikiran dari yang lain. Pak Ibu apa jadinya? Ya Allah, Allah berikanlah, perlihatkanlah hak atas kebenaran udah deh Pak, itu aja dulu deh Pak. Oke, baik, terima kasih. Coba kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian, tadi di awal kita mengkaji hak di sini artinya apa tadi? Sebagai artinya apa? Kebenaran. Kebenaran. Baik. Coba sekarang kalau Bu Mila, apa maknanya yang pertama? Ya Allah, perlihatkan padaku kebenaran, aku kebenaran, aku kebenaran. Oke, kita coba sekarang kita dari bawah baru ke atas. Dengan mengatakan bahwa yang atas, gitu ya, yang atas dan yang bawah punya hubungan makna. Kita coba yang bawah, Bu Bonita, bagaimana, Bu Bonita? Ya. Yang bawah yang mana? Arina. Yang mana? Ibu ada di mana sekarang? Maksudnya yang bawah yang Lantai doang, liriknya ke lantai 1. Allah. Allahumma arinal haqqo. Berarti Ibu ngelihatnya atas. Tuh. Kalau begitu Ibu ngelihatnya atas. Yang bawahnya, Bu? Batila. Dan bagi suatu yang batil itu batil. Lihatkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna istinaba dan
berikan kepada kami perlihatkanlah kepada kami istilah Tuhannya, dan berikanlah rezeki Tuhannya, dan berikanlah kepada kami, berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhkannya. Sudah? Ya, baik. Kita coba Bu Ida, silakan yang bawah. Yang mana Pak Guru? Bawah. Iya. Mana yang bawah? Semuanya, Bu. Silakan, Yang atas aja kayaknya, yang atas nih pelajaran Ustadz Iwan kemarin nih loh. Enggak, sama aja sebenarnya. Atas dan bawah itu Ya ini menunjukkan ada keseimbangan, ya. Ini menunjukkan keseimbangan, ya, menunjukkan keseimbangan. Yang kanan dan yang kiri itu menunjukkan keseimbangan. Sehingga kalau kita maknai, dia akan menjadi sebuah untayan puisi doa. Kalau kita makna, itu jadi puisi doa. Gitu. Ya udah bawah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Dan titik dulu. Coba Bu Siti Salamah tiru gaya yang tadi di atas untuk tiru gaya yang bawah untuk ke atas. Coba. Sekarang Bu Ida mulai yang bawah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami. Orang jadi ini. Bu Ida mulai yang bawah. Ya. Setelah kita selesai, Bu Siti Salamah ke atas. Gayanya seperti itu. Coba, Bu Ida. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Coba, Bu Siti Salamah yang atas. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Beda lagi ceritanya. Siapa yang bisa menyesuaikan diri? Coba Bu Rina, imbangi Bu Ida. Karena tadi Bu Ida dulu. Coba Bu Ida, mulai yang bawah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Pak Bu Rina, yang atas. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu benar. Coba Bu Ida dulu, Bu Ida. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Coba Bu Rina. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak. Nah, begitu jadinya. Itu. Perlihatkanlah kami yang hak itu adalah hak, maka bawah itu yang batil itu adalah batil. Itu jangan sampai kebalik gitu. Bela mati-matian si itu karena kita menganggap dia benar. Padahal dia salah. Begitu juga diri kita. Bela-bela benar-benar diri kita, merasa diri kita benar padahal kita salah. Ini yang kita minta di dalam doa ini. Nah, coba sekarang kita perimbangan lagi yang atas, tapi kita mulai dari yang atas. Nah, Pak Zainal coba. Kelihatannya ada kendala. Coba Bu Harna yang atas, warzuqnat tiba. Rezekikan kepada kami untuk mengikutinya. Ya, bagus. Sekarang Bu Siti Salamah tiru gaya Bu Harna untuk yang bawah tadi. Dan rezekikanlah kepada kami untuk menyampingkannya. Ya, bagus. Tadi ittiba'ah apa mananya? Pengikut. Apa? Bu Harna, ittiba'ah tadi apa? Ikut Pak Guru. Jangan begitu dong. Kan udah jadi tadi, udah di otak-atik. Coba. Warzuqnat tiba. Apa mananya ittiba'ah? Pengikut. Oke, coba kita sandingkan Bu Mila dengan Bu Salama, Bu Siti Salama. Coba Bu Mila, warzuqnat tiba'ah.
Dan di bawah kan tadi ngikut kan? Oke. Nanti dulu Pak. Tadi aku bukan di bawah. Oke, kita coba pakai Bu Ida. Bu Ida lagi yang dipakai. Coba Bu Ida. Mungkin Bu Ida dengan Bu Rina lagi akan jadi pasangan duet yang maut nih hari ini. Coba Bu Ida. Warzuqnat tiba. Dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Bu Eti coba. Bu Eti. Warzuqnat tiba. Atau Bu Bonita mungkin. Warzuqnat tiba. Berilah kemampuan kami untuk mengikutinya. Oke, kita coba ya, kita coba seimbangkan gayanya dengan Bu Bonita. Warzuqnat tiba'ah. Apa, Bu Bon? Dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Iya, coba Bu Ida ulangi Bu Bonita tadi. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Nah, coba ikuti gaya itu untuk ke bawah. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Iya, coba yang atas tadi ittiba apa? Mengikutinya. Berarti lawan dari mengikuti adalah Menjauhinya. Ikut. Ah, enggak, kamu enggak ikut. Nah, yang enggak ikut namanya apa? Ya, saya Tinggal. ditinggal. Meninggalkan. Saya ditinggal. Lah, kok saya ditinggal? Tadi katanya ngajakin. Saya udah mau ikut lah, saya kok ditinggal. Nah, gitu coba. Pakai itu, ilustrasi tadi. Berarti kalau warzuqnat tiba'ah, apa Bu Ida? Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Nah, berarti warzuqnat tinabah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Iya, kira-kira begitu alternatifnya. Tapi apa yang ibu, bapak miliki berdasarkan kemampuan dan sebagainya itu juga boleh, ya, itu juga boleh. Jadi kita coba untuk menyeimbangkan supaya kita punya pilihan. Dan pilihan itu bagus untuk menyampaikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa jika ingin memahami ora cocok hafal mati. Ada pertanyaan, Ibu-ibu, Bapak sekalian, untuk yang baru saja kita kaji? Baik, kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kemudian ya ada kata ahakku. Ada kata ahakku. Apa maknanya ahakku? Lebih berhak. Iya. Kira-kira bagaimana cara kita memahami kok ahakku kemudian bisa dimaknai lebih berhak? Ilmu apa yang bisa kita pakai untuk begitu? Ada hamzah depan. Iya, oke. Di depan Pak. Oke, baik. Terus. Apakah cukup itu saja atau ada tambahan lagi? Ada tasdid. Baik. Itu nggak ke sana ilmunya, tetapi ilmunya kita pelajari bahwa hamzah bentuk satu maknanya hamzah bentuk satu maknanya Ayo, biar rame, yo ikuti. Hamzah bentuk satu maknanya Makan. bagus. Hamzah bentuk dua maknanya Saya. bagus. Ini hamzah yang mana? Hamzah yang lain. Hamzah yang lain. Ayo, ya. Apa yang mana nih? Hamzah yang mana nih? Bentuk Jilo, ro, 4. Ya, ini hamzah bentuk 4. Empat ya. Yaitu dibentuk sifat. Itu artinya kata hak itu juga
di samping bisa dimaknai kebenaran, bisa juga bermakna yang benar. Di samping bermakna yang berhak, ya, ini juga bisa juga berarti artinya hak. Karena itu kemudian bermakna lebih tentu. Coba siapa yang ingat? Nah, berarti ini namanya apa nih? Kalau ini sifat, kemudian maknanya lebih, siapa yang ingat? Istilahnya ini sifat yang mana? Iya, betul. Itu adalah salah satu bentuk isim tafdil. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Contohnya apa katanya? Ar-rasulu haqqu ayyuttaba. Ar-rasulu haqqu an yuttaba. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Oke, kalau tidak ada, coba pertama-tama kita ingin dengar apa yang Bu Rina pahami dari ungkapan tersebut. Rasul lebih berhak diikuti. Itu dari artinya. Rasul lebih berhak diikuti. Nah, bagus. Nah, kira-kira biar jumlahnya sama dengan jumlah kata dalam bahasa Arab, bagaimana kira-kira bahasa Indonesia? Rasul yang lebih berhak diikuti. Kalau ini ada yang kurang. Kalau Rasul lebih berhak diikuti berapa kata? Rasul adalah yang lebih berhak diikuti. Gitu. Ya, Pak. Ini ada makna diikuti. Kira-kira dari mana itu kita bisa di mana diikuti? Itu yuttaba. Ya, istilahnya apa itu? Yang UA gitu? Majhul. Ya, bagus. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Contohnya. Manil mustahiquna lizakat minhum al-fuqara wal masakin. Ini kan familiar ya. Familiar istilah-istilah ini. Kita coba Bu Harna apa yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut? Manil mustahiqun lizakat minhum al-fuqara wal masakin. Siapa yang berhak mendapat zakat? Ya, terus? Iya, oke. Bagus. Mantap. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan ya. Oke, kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang Ibu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tanmiyatul mufradat. Dari ungkapan perumpamaan wa ja'alallahu bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata apa yang akan kita kembangkan? Kata mawaddah. Kata mawaddah. Kata mawaddah. Coba lihat madinnya apa? Wadda. Wadda. Madinnya wadda. Mudhari'nya Yuwaddu. yawad. Ya, yawad. Masdarnya Mawaddah. ya, selain mawaddah ada Wud. Wud. Dia maknanya sama dengan ahabba. Ahabba yang mudhari'nya yuhibbu, masdarnya hub. Ya. Sama dengan mahabbah. Mawaddah sama dengan mahabbah. Wud sama dengan hub. Sama dengan hub. Apa makna kata-kata tersebut yang sudah terpahami?
Apa? Apa makna yang terpahami dari kata tersebut? Wadda sama dengan sinonim ya, sinonim dengan ahabba. Menyenangi Pak Guru. Ya, selain menyenangi apa? Sukai. Ya, selain menyenangi, menyukai apa lagi? Mencintai. Mencintai. Apalagi kan banyak ya kata-kata yang sinonim kan. Maka dari sini ya, dari sinilah ya ada ya, kata berkembang kita populer di kita. Ada kata habib. Ya, kata habib. Kalau muannas menjadi habibah. Gitu ya. Kalau kata orang Betawi demenan. Kita coba menggunakan ungkapan tersebut untuk memahami kutipan berikut ini. Apa? Yawaddul munafiquna law takfurun. Sama maknanya dengan mengatakan yuhibbul munafiquna an takfuru. Apa maknanya? Kira-kira dari ungkapan tersebut apa yang bisa Ibu Bapak pahami? Yawaddul munafiquna law takfurun atau yuhibbul munafiquna an takfuru. Ada? Apa ada yang belum terpahami? Launya Pak Guru. Lau. Dulu kita pernah bertemu ya pada pelajaran kita sebelumnya adalah itu apa katanya? Lau amana gitu. Lau amana ahlul qura tambah waw jadi walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ada ingat? Seandainya. Apa Bu Harna? Seandainya. Iya, bagus ya. Andaikan, seandainya, bisa begitu ya. Bisa begitu maknanya. Karena itu dalam salah satu ya hadis yang populer ya. Populer ada begini, salah satu hadis ya, Nabi mengatakan wala taqulu law. Inna law taqtahu amala syaitan. La taqulu law. Apa kira-kira makna ungkapan ini? Seandainya. Iya, andaikan. La taqulu apa kira-kira maknanya? La taqulu. Iya. Jadi kalau begitu apa maknanya? Yawaddul munafiquna law takfurun. Oke. Orang baik, munafik ya. Orang munafik menyukai suka gitu. Orang-orang munafik suka kalau andai ya andai atau kalau
Kalau kalian kafir. Kalian kufur. jadi kufur, atau kalau kalian ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dari sinilah kita ada salah satu dari al-asma al-husna, ada Allahul Wadud. Allahul Wadud. Apa makna Allahul Wadud? Maknanya Allahul Muhibbu li'ibadihi salihin. Al-Muhibbu bentuk kira-kira Menyukai. bagus. Al-Muhibbu bentuk kira-kira Bentuk masdar. bagus. Baik. Muhibbu bentuk masdar. Nah, coba kita lihat itu kata al-muhibbu kira-kira berkembang dari kata apa? Kalau lihat dari atas, Hibbu. ahabba, gitu ya. Ibu. Ahabba, Yuhibbu. yuhibbu, Hub. mahabba. Kalau ahabba ya, modalnya ahabba dan seterusnya. Kalau kita kembangkan menjadi isim fa'il, kira-kira bagaimana jadinya? Muhib. Isim Ada berapa? Ingat itu pola untuk isim fa'il? 2. Oke, setelah kita tadi coba lacak lagi, kita simpulkan bahwa al-muhibbu itu adalah bentuk dari bagus. Lagi masih. Kita simpulkan bahwa al-muhibbu adalah Benar, isim. isim. Fa'il. Isim fa'il. Iya, sama dengan al-wadud. Ada alif lam. Bukan isim fa'il kan? Al-wadud ya, bukan isim fa'il. Tapi dia sama-sama sifat. Coba ibu-ibu kalau ingat, terutama ini para fans berat Tatiwan, coba diingat. Ini sifat yang mana di al-wadud? musabahah kali. Mubalaghah. Wah, bagus tuh. Belum tentu satu ilmu. Al-wadud ya, al-wadud ini lebih ke mubalaghah. Seperti ghafur, seperti syakur, ya, seperti syukur. Menunjukkan makna, ya, menunjukkan makna apa? Sangat ya, dan sesuatu yang tidak biasa. Maha. Ya. Kalau maha Allah mah sempurna. Jangankan Allah, ya, siswa yang udah gede aja pakai maha. Sangat amat. Ya, sangat amat dahsyat gitu. Ya, gimana ngomonginnya gitu. Ya, itu cukup dirasa. Tapi artinya al-muhib sama dengan al-wadud. Sama-sama berarti apa? Kasih sayang. Pengasih. Tadi ahabba yuhibbu. Menyayangi. Iya. Mencintai. Mencintai. Nah, kalau dilengkapi apa makna ungkapan tersebut? Allahul muhibbu ibadihi sholihin. Sangat mencintai. Sangat menyukai. Sama hamba-hambanya yang soleh. Ya, bagus. Itu makna ungkapan Allahul wadud. Jadi teringat kita ada namanya Abdul Wadud. Nah, Abdul Wadud itu kan seperti Abdul Rahman ya, menggunakan salah satu dari asma husna, al-asma al-husna sebagai bagian dari Allahul Wadud. Itu dia kata yang bisa kita kembangkan dari ungkapan mawadud.
Itu yang kita kembangkan dari ungkapan kawan. Nah, kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu sekalian. Dari ungkapan man harrama zinatallah. Masih ingat zina? Zina, masih ingat zina? Perhiasan bukan, Pak? Apa? Perhiasan bukan? Ya, bagus. Tumpukan kepercayaan dirinya, nggak usah pakai bukan ya. Perhiasan gitu. kan ada keraguan. Perhiasan bukan. Nah, biar aman. Kalau bukan ya juga iya, kalau dibilang iya juga iya. Iya. Zina, ya perhiasan. Zina, zinatun, zinatul hayat. Zina. Ini dari kata zina. Coba 3 pokoknya kira-kira apa? Zai, ya, nun. Iya. Maka ada namanya Zain ya. Zain ada kaitannya. Itu Zain. Ya, pergi. Dengan modal zai ya nun bisa berkembang menjadi zayyana yuzayyin. Zayyana yuzayyin. Maknanya apa? Zayyana yuzayyinu. Menghiasi. Menghiasi, memandang baik. Ya. Kalau kita kembangkan menjadi isim fa'il, kira-kira jadinya apa? Zayyana yuzayyinu. Zain. Orang cocok. Cocok. Mengapa? Karena zayyana itu lebih dari 3 Iya, lebih huruf. dari Apa tadi ilmunya? Kalau lebih dari 3 huruf mengikuti pola Mu'il. ya. Kemudian kalau lebih dari 3 huruf berubah menjadi isim dari Mudhari. mudhari. Coba bagaimana jadinya? Muzayyin. 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 Jadinya muzayyin. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia muzayyin apa? Paling Dari mana palingnya? enggak. Sangat memandang baik. Isim fa'il, ingat, isim fa'il itu adalah sifat. Orang yang memandang baik. orang yang biasa. Kalau dulu Ibu, Bapak mungkin kalau zaman dahulu sudah ada musim gitu ya, mau menikah itu kan ada yang supaya tampil lebih cantik butuh ada pekerja khusus yang kerjaannya menghiasi, dandanin gitu. Lang rias. Iya, gitu. Muzayyin bisa bermakna tukang rias. Kalau bukan jadinya muzayyinat jadinya. Ya, yang mendekor juga kan bisa juga ya. Nah, sekarang kita coba gunakan kata tersebut untuk memahami kalimat-kalimat berikutnya. Dia bisa bermakna menghiasi, bisa bermakna memandang baik. Memandang baik. Ya, kita coba sekarang makna yang pertama ya. Apa? Zayyana nasu buyutahum bimasabiha. Ada yang belum terpahami maknanya di situ? Masobih itu adalah jamak dari misbah. Ingat misbah, Bu Harna? Misbah itu ada kaitannya dengan sobah.
Soba. Manusia. Cara. Ibu-ibu yang lain yang bisa memprediksi apa dengan ilustrasi tadi? Apa jadi maknanya masobi ya? Kalau misbah lampu ya Pak. Ya, Lampu. ya. Ini jamaknya masobi. Ya. Lampu Tadi itu ada kaitannya dengan soba. Apa makna soba? Soba, musibah. Soba. Sobahul khair. Pagi. Iya. Sebelum ada sobah, sebelumnya ada maghrib, kan gitu. Apa bedanya antara malam dengan sobah? Malam gelap, sobah terang. Maka dari situ kemudian kita bisa menggunakannya untuk memahami ada makna misbah. Lampu itu menjadikan terang. Terang. Ya. Baik, coba Bu Ida, apa makna ungkapan tersebut? Nggak tahu Pak Guru. Memandang. Yang mana yang tidak tahu, Bu Ida? Saya ada, Pak. Coba. Ntar kita itu dulu, bantu Bu Ida dulu. Bu Ida untuk berbagi rasa dan pikirannya. Beliau mengatakan, saya tidak tahu Pak Guru. Yang mana yang tidak tahu? Nanti begitu Bu Ida kasih tahu, saya tidak tahu ini, Bu Eti langsung kasih tahu. Yuk. Coba Bu Ida yang tidak tahu mana? Manusia menghiasi anak-anak mereka rumah. Manusia menghiasi rumah-rumah mereka dengan lampu-lampu. Ya, bagus. Yang mana yang tidak tahu? Oke. Dan coba kita lihat tadi. Yang bermakna menghiasi yang mana? Zayana. Bagus. Itu transitif apa intransitif maknanya? Transitif. Transitif Pak Guru. Ya, bagus. Kalau transitif berarti kita duga ada objeknya. Apa yang dihiasi? Rumah-rumah. Rumah-rumah. Mana yang bermakna rumah-rumah? Buyu. Buyu doang, buyu? Buyu tahu. Iya, bagus. Dalam bahasa Arab berarti buyuta disebut sebagai objek. dalam bahasa Arab berarti buyuta disebut sebagai maf'ul bih. Iya. Kita lanjutkan berikutnya. Zayyana syaitanu linnasi a'malahum. Ya. Zayyana syaitanu linnasi a'malahum. Apa artinya? Kan Membuat manusia memandang baik. Memandang baik pekerjaan baik. Memandang baik pekerjaan mereka. Nah, ini cocok nih konteksnya dengan yang tadi ya. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Jangan sampai kena ini, jangan sampai kena perangkap setan. Sehingga gitu kita minta kepada Allah supaya kita diperlihatkan, ditunjukkan, diungkapkan, disingkapkan, ya, ditampakkan bahwa yang baik itu adalah yang baik, yang batil adalah yang batil, yang salah adalah yang salah. Itu dia dari ungkapan zayyana yuzayyin. Dari sini tadi ada kata zina. Jamaknya zinat.
Ini jamak apa, Bu Eti? Eti? Muannas salim, Pak. Ya, bagus. Itu jamak muannas salim. Mati. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke berikutnya? Baik. Nah, kalau tidak ada, maka ini selanjutnya kita akan melanjutkan dengan tadribat. Ya, kita akan lanjutkan dengan tadribat. Langsung habis tuh. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya, Ibu sekalian akan lanjut dengan tadribat. Alangkah bagusnya kalau ibu-ibu sekalian bisa menyempatkan diri mengkaji dulu tadribatnya, sehingga pada pelajaran kita yang akan datang itu bisa lebih efisien waktunya untuk kaji, memahami, mendalami. Tetap ibu-ibu sekalian, agar kita mengukur sejauh mana kita bisa memahami ayat-ayat Quran yang sedang kita kaji adalah tetap pakai itu 4 sehat, 5 istimewa. 4 sehat, 5 istimewa. Kenali arti, kenali bentuk, kenali jenis. Nah, dan kita sudah mengenali posisi kata dalam kalimat, ada 5 paling tidak. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il, dan barisan atau hadiah dari tidak, yaitu maf'ul. Paling tidak itu yang bisa kita kenali dari latihan-latihan yang akan kita. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa melangkah ke aspek yang kelima. Aspek yang kelima yaitu berkaitan dengan kedalaman dan kemudahan. Ibu-ibu yang sudah sampai di tingkat 6, belajar dengan Ustaz Syaridi, insya Allah ini sudah sampai ke level yang 5, yaitu dengan balaghah. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.